Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 12 beranggotakan saya Rifalsa Nazarudin, ada Kaisya Ardina Kamal, dan Darna Sakinah Zalku. Baik, saya akan menjelaskan tentang tulisan bernada akrab dan tulisan bernada penerangan. Pertama-tama kita ketahui dulu tentang tulisan bernada akrab. Nah, tulisan bernada akrab itu sendiri lebih mengarah pada tulisan pribadi. Tulisan ini tuh bersifat pribadi, yaitu suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan. Peranan yang paling penting dari tulisan pribadi ini adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, tulisan pribadi ini ditandai dengan penggunaan bahasa yang alamiah, biasa, wajar, sederhana, ujaran yang normal dengan kebiasaan sintaksis sehari-hari. Baik, berikutnya di sini ada ciri-ciri tulisan bernada akrab. Ciri-ciri tulisan bernada akrab itu sendiri, yang pertama bahasa yang alamiah, biasa, wajar, sederhana. Dan yang kedua, ujaran yang normal, biasa dengan kebiasaan-kebiasaan sintaksis sehari-hari. Karena bebas dari sifat keresmian, maka tulisan pribadi itu harus hidup, semangat, lincah, cemerlang, menarik, memikat, dan menyegarkan. Nah, tulisan bernada akrab itu sendiri memiliki bentuk-bentuk. Tulisan pribadi ini dapat berbentuk sesuatu buku harian, catatan harian, cerita tidak resmi, surat, puisi. Nah, berdasarkan dari bentuknya itu, tulisan pribadi juga dapat diklasifikasikan. Di antaranya yang pertama, catatan harian. Catatan harian ini menata sebuah buku harian dengan cara yang sangat tepat untuk melatih diri untuk menulis. Selain itu, menulis sebuah buku harian juga haruslah dengan kesadaran bahwa pembaca lainnya akan menikmati pengalaman-pengalaman kita. Yang kedua, cerita autobiografis. Pembicaraan mengenai cerita autobiografis ini meliputi makna dan ciri-ciri, teknik-teknik penulisan, dan beberapa petunjuk menulis cerita autobiografis. Yang ketiga, lelucon autobiografis. Nah, lelucon autobiografis ini berhubungan dengan riwayat hidup kita sendiri pada saat berbincang-bincang untuk menggelikan hati para teman atau menarik perhatian mereka pada peristiwa itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga itu ada esai pribadi. Nah, esai pribadi ini pokok-pokok pembicaranya adalah pengalaman pribadi, tetapi tujuannya itu berbeda. Terus yang terakhir di sini ada siasat perbaikan tulisan pribadi. Nah, cara untuk memperbaiki tulisan itu dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan khusus perencanaan tersebut, seperti organisasi, narasi, bahasa, dan tanda baca. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang tulisan bernada penerangan. Tulisan bernada penerangan ini bersifat informatif, bernada memberi penerangan kepada orang lain. Nah, informasi ini biasanya menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif, melukiskan, atau memberikan bila dibandingkan di atas kertas. Memberikan sesuatu itu berarti melukiskannya tanpa menambah atau mengurangi keadaan yang sebenarnya. Apa adanya itulah yang dilukiskan atau diberikan. Tulisan bernada penerangan ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu tulisan bersifat deskriptif atau melukiskan. Yang kedua, tulisan bersifat informatif. Dan yang ketiga, tulisan bernada memberi penerangan kepada orang lain. Berikutnya di sini ada bentuk tulisan penerangan. Ada pemberian faktual dan pemberian pribadi. Nah, pemberian faktual ini susunannya mempunyai aturan tertentu sehubungan dengan tempat dan ruang, logis, konsisten, dan tetap. Gayanya tidak perlu menarik perhatian para pembaca, dan bahasa digunakan dengan sederhana. Nah, tulisan ini bernada formal. Nah, untuk pemberian pribadi, susunannya itu disusun berdasarkan ruang, waktu dan tempat, dan statis. Gayanya harus menarik perhatian, bahasa yang digunakan harus menarik, dan rinci dalam menggambarkan. Nah, nadanya itu harus dengan penuh perasaan dan terdengar jelas. Yang ketiga, tulisan bernada penjelasan. Tulisan bernada penjelasan ini bersifat eksposisi sebagai tulisan informatif, tulisan yang bernada penerangan. Nah, tulisan ini memberikan penjelasan mengenai definisi setiap konsep dan juga contoh sehingga memudahkan seseorang bisa memahaminya. Selanjutnya, A. Ciri-ciri tulisan bernada penjelasan. Yang pertama, A. Pentingnya susunan logis dalam tulisan penyingkapan. Yang kedua, B. Langkah-langkah pengembangan tulisan logis, yaitu yang pertama mencari judul, yang kedua membatasi judul, ketiga merumuskan pernyataan tesis, dan yang keempat mengembangkan suatu bagan atau skema organisasi. Nah, B. Bentuk tulisan bernada penjelasan. Untuk bentuk ini ada terbagi atas 4. Yang pertama klasifikasi, yang kedua definisi, yang ketiga analisis, dan yang keempat opini. Nah, selanjutnya untuk poin keempat yaitu tulisan bernada mendebat. Nah, menulis dengan nada mendebat atau argumentatif akan menghasilkan tulisan yang meyakinkan atau tulisan persuasif. Sedangkan tulisan persuasif merupakan tulisan yang dapat merebut perhatian, nah menarik minat dan meyakinkan pembaca bahwa pengalaman yang membaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, beranjak dari pengertian,
Nah, sekarang di ciri-ciri A, ciri-ciri tulisan beranda berdebat. Terdapat 4. Yang pertama, jelas dan tertib. Yang kedua, hidup dan bersemangat. Dan yang ketiga, beralasan kuat. Serta yang terakhir, bersifat dramatik. Nah, B, bentuk tulisan bernada mendebat terbagi atas 2. Yang pertama, persuasi logis atau logical persuasion. Dan yang kedua, persuasi emosional atau emotional persuasion. Untuk selanjutnya, tulisan bernada mengkritik, yaitu tulisan ini berisi opini-opini membuat tulisan yang didukung oleh fakta-fakta pendukung. Tulisan bernada kritis akan mengangkat fenomena akurat dan frekuentif yang berkembang di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri tulisan bernada mengkritik. Yang pertama, ada bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Ketiga, memberi saran perbaikan. Yang keempat, bertujuan menjembatani pembaca. Ini ada bentuk tulisan bernada mengkritik. Yang pertama, ada kritik induktif. Kritik induktif adalah kritik dan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Kritik yudisial. Kritik yudisial adalah kritik yang menganalisis dan menerangkan efek karya berdasarkan permasalahan, organisasi, teknik, serta gaya penulisannya. Yang ketiga, ada kritik impresionik. Kritik impresionik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Kesimpulan dari materi yang telah teman-teman saya bacakan, mungkin kesimpulannya adalah terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyampaikan pemikiran. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menulis. Menulis adalah proses kreatif yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan maksud dan pemikirannya melalui kegiatan merangkai huruf, kata, kalimat, sehingga menjadi wacana yang utuh. Kegiatan ini dilakukan sebagai perwujudan konsep yang ada di hati dan pikiran manusia. Jadi buat teman-teman yang punya suatu konsep atau punya suatu sarana kritikan, dapat dituangkan dalam melalui suatu tulisan. Karena dalam tulisan ini dapat menyampaikan atau mensuarakan apa yang kalian pikirkan atau ingin kalian sampaikan kepada publik atau masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.